Assalamualaikum anak-anak, apa kabarnya hari ini? Semoga sehat semua ya. Hari ini kita kembali belajar bahasa Indonesia, tema 3, subtema 3. Sudah siap belajar ya? Mari kita simak pelajaran hari ini. Yang pertama masih tentang iklan ya, isi dan keunggulan iklan elektronik. Ayo ingat kembali apa yang dimaksud dengan iklan ya. Nah, iklan merupakan pesan tentang barang atau jasa yang dibuat seseorang ataupun perusahaan yang disampaikan nanti kepada masyarakat baik melalui media cetak maupun juga elektronik. Nah, iklan ini bertujuan untuk apa? Untuk menarik minat masyarakat agar membeli ataupun menggunakan barang atau jasa yang ditawarkan. Nah, untuk menentukan isi dan keunggulan sebuah iklan, maka kita harus mencermati dulu informasi yang disampaikan dalam iklan dengan seksama, baik berupa suara maupun gambar. Nah, coba perhatikan isi iklan, misalnya ada menawarkan barangkah atau jasakah ataupun layanan masyarakat. Nah, jika iklan tersebut menawarkan sebuah produk, maka berarti perhatikan dengan seksama nama maupun keunggulan produknya. Kemudian perhatikan juga hal yang membuat iklan tersebut menarik apa, misalnya gayanya ataupun ucapan tokoh dalam iklan tersebut ya. Nah, kemudian ingat kembali bahwa iklan tadi kan dibuat agar masyarakat tertarik dengan barang ataupun jasa yang ditawarkan. Maka oleh karena itu pemilihan kata kunci yang tepat ini menjadi hal yang sangat penting. Nah, kata kunci dalam sebuah iklan ini merupakan kata-kata yang menjadi konsep pokok yang dibahas dalam iklan tersebut. Nah, jadi untuk dapat menentukan kata kunci yang tepat dalam sebuah iklan, maka kita perlu memahami dengan baik informasi tentang produk yang akan disampaikan. Jadi menyebutkan keunggulan produk di dalam iklan ya harus memperhatikan kata kunci. Nah, jadi pemilihan kata kunci yang tepat ini akan mempengaruhi kualitas iklan secara keseluruhan dan dapat menarik minat pelanggan yang diinginkan sesuai dengan tujuan iklan tersebut tadi ya. Kemudian hal-hal yang dibutuhkan dalam pembuatan iklan. Nah, tadi sudah kita pelajari hal-hal yang harus diperhatikan dalam pembuatan sebuah iklan ya agar iklan ini menjadi efektif. Nah, kemudian untuk dapat membuat iklan dengan baik, tentu kita perlu mempersiapkan terlebih dulu hal-hal yang kita butuhkan. Coba ingat kembali unsur-unsur dari iklan. Kemarin sudah kita pelajari terdiri dari apa saja? Dari judul ya, kemudian ada subjudul, ada isi, kemudian ada juga visual yang menarik. Nah, untuk iklan pada media elektronik, selain mempersiapkan unsur-unsur iklan tersebut, kita juga perlu mempersiapkan naskah dan mempersiapkan sketsa gambar berdasarkan naskah yang kita buat. Nah, setelah naskah selesai dibuat, kita perlu mempersiapkan lagi pemerannya siapa, kemudian dengan jumlah dan karakter yang sesuai ya dengan naskahnya. Kemudian dalam pembuatan naskah tersebut kita dapat memasukkan materi yang sedang hangat diperbincangkan misalnya dalam masyarakat ya. Kemudian agar memiliki daya tarik yang kuat. Selanjutnya membuat rancangan iklan. Nah, ingat kembali cara membuat sebuah rancangan iklan yang sudah kita pelajari sebelumnya. Jadi pembuatan iklan pada media cetak maupun media elektronik itu sangat membutuhkan kreativitas. Jadi jika kita dapat membuat iklan yang menarik, tentu akan mempengaruhi penjualan produk secara keseluruhan. Nah, hal tersebut itu dikarenakan iklan telah menarik minat masyarakat untuk mencoba dan juga mendapatkan produk yang ditawarkan. Nah, untuk iklan media elektronik, selain mempersiapkan unsur-unsur iklan yang akan kita buat, kita juga perlu mempersiapkan naskah dan juga sketsa gambar berdasarkan naskah. Nah, sketsa gambar yang disusun ini berurutan sesuai dengan naskah yang disebut juga dengan storyboard. Nah, ya. Selanjutnya membuat iklan berdasarkan rancangan yang telah dibuat. Nah, jadi hal yang paling penting dari penjualan produk atau jasa itu adalah strategi penjualan yang baik. Nah, salah satu hal yang dapat meningkatkan penjualan yaitu adanya promosi ataupun iklan. Nah, untuk dapat menjangkau konsumen yang lebih luas, iklan ini dapat ditayangkan di media elektronik ya seperti televisi. Nah, berikut ini adalah langkah-langkah yang perlu dipersiapkan dalam pembuatan iklan
khususnya pada media elektronik. Yang pertama yaitu kita harus memeriksa kembali naskah iklan yang telah dibuat. Kemudian selanjutnya kita harus menyiapkan perlengkapan pendukung iklan yang pastinya harus sesuai naskah yang telah kita buat. Kemudian selanjutnya menyiapkan para pemeran yang sesuai dengan tokoh-tokoh tentunya yang ada pada naskah yang sudah kita buat juga. Dan yang terakhir kita harus berlatih sesuai dengan naskah yang telah dibuat. Nah, ingat kembali tujuan setiap iklan itu adalah untuk dapat mempengaruhi penonton. Supaya apa? Supaya membeli produk ataupun jasa yang ditawarkan. Nah, jika penonton tidak berminat untuk membeli barang ataupun jasa yang ditawarkan, maka berarti iklan tersebut ini dapat dikatakan belum berfungsi dengan baik ya. Jadi kalau masyarakat belum tertarik, berarti iklannya ini belum menarik, belum berfungsi dengan baik ya, seperti itu. Nah, selanjutnya bagaimana memperagakan iklan yang telah dibuat. Jadi jika akan memasarkan sebuah produk ataupun jasa, salah satu langkah yang perlu dilakukan itu adalah memilih media periklanan yang tepat. Ya, berikut ini adalah hal-hal yang harus kita perhatikan sebelum kita memasang dan juga menampilkan iklan. Apa saja? Yang pertama yaitu iklan yang dipasang harus tepat sasaran. Nah, jadi iklannya ini dipasang tentunya harus sesuai dengan sasaran ataupun tujuannya ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah memilih media yang paling cocok untuk iklan yang telah dibuat. Kemudian memilih waktu pemasangan iklan yang tepat. Dan yang terakhir adalah membuat perhitungan biaya dengan teliti. Nah, jadi sebelum kita sudah membuat naskah sebuah iklan media elektronik, kita juga sudah berlatih ya memperagakan iklan bagaimana caranya. Nah, bagaimana cara menampilkan ataupun memperagakan iklan dengan baik? Nah, kita harus memperhatikan hal-hal seperti berikut ya. Yang pertama adalah menampilkan dengan percaya diri, kemudian menggunakan suara yang jelas. Selanjutnya adalah memastikan semua perlengkapan pendukung telah disiapkan, dan yang terakhir adalah tentunya harus menghafalkan dialog dan juga peran sesuai sketsa gambar dan juga naskah yang telah kita buat. Nah, berikut tadi adalah materi hari ini untuk bahasa Indonesia. Ibu cukupkan sampai di sini. Semoga bisa dipahami dan juga dimengerti. Jika ada pertanyaan-pertanyaan, silahkan langsung hubungi Ibu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.